Selamat malam saudara, Anda saat ini menyaksikan Dialog Indonesia Bicara bersama saya Tengku Fajri. Saudara, Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia masih terus berupaya untuk memulihkan Pusat Data Nasional atau PDN yang mengalami gangguan dan berimbas ke sejumlah layanan publik di Indonesia. Kominfo terus melakukan upaya-upaya pemulihan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan publik ataupun juga pengguna layanan. Kominfo juga terus berupaya secara intensif mengatasi masalah itu dengan cara berkoordinasi dengan PT Telkom sebagai penyelenggara pusat data, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan kementerian dan lembaga terkait. Lalu bagaimana sejauh ini pemulihan data nasional dan apakah kita sudah memiliki infrastruktur keamanan siber yang cukup tinggi? Indonesia Bicara malam ini menyoroti pemulihan data nasional bersama saya Tengku Fajri dan sejumlah narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan daring. Sudah ada Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kemenkominfo. Selamat malam Pak Usman. Selamat malam. Salam sehat Pak. Selanjutnya sudah ada Pak Khairul Fahmi selaku pengamat intelijen ISES, Institute for Security and Strategic Studies. Selamat malam Pak Khairul. Selamat malam Pak Fajri, selamat malam Pak Usman. Selamat malam Pak Khairul. Nanti juga kita akan berhubung bersama dengan Prof. Marsudi Wahyudi dan juga Pak Alamsyah Saragi. Saya ke Pak Usman terlebih dahulu. Pak Usman, hingga saat ini sejauh ini bagaimana Pak Usman pemulihan Pusat Data Nasional, sinergi kepada lembaga mana saja yang sudah dilakukan oleh Pusat Data, Pak? Ya, tadi yang Anda sebutkan Mas Fajri, kita bersinergi ya paling tidak dengan BSSN maupun dengan Telkom sebagai penyelenggara Pusat Data Nasional sementara. Nah, progresnya pertama kita tentu punya prioritas yang kita prioritaskan adalah tenan-tenan atau kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki backup data. Ya, jadi di PDNS 2 itu ada 282 dan yang kami identifikasi baru ada 44 yang punya backup data, selebihnya ini masih kita terus telusuri, dan dari 44 yang punya backup data itu sampai kemarin sudah ada 5 tenan yang layanannya pulih, yakni imigrasi, kemudian Kemenparekraf, Kementerian Agama, LKPP, dan pemerintah atau Pemda Kudus. Ya, tentu hari ini mestinya sudah ada progres lagi, nanti pada saatnya akan kami sampaikan begitu, dan kita punya rencana pemulihan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek kita berharap di akhir Juni, 30 Juni itu paling tidak ada 18 tenan yang bisa kita pulihkan. Nah, nanti dari hasil penanganan dalam jangka pendek, maka kita akan menyusun jangka menengahnya dan jangka panjangnya. Kita berharap secepat-cepatnya ya bisa kita pulihkan, walaupun barangkali tidak bisa pulih 100% karena adanya persoalan-persoalan teknis. Baik, Pak Usman, hingga saat ini DPR dan juga Kominfo masih melakukan rapat di DPR RI ini. Sejauh ini apakah sudah ada informasi terbaru Pak terkait dengan perkembangan dari rapat tersebut Pak? Ya, rapat masih berlangsung, tadi break ya untuk sholat maghrib dan sekalian makan malam. Ya, tadi memang baru pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR, anggota Komisi 1, Menteri Kominfo juga sudah memaparkan kondisi terakhir, juga Kepala BSSN sudah memaparkan kondisinya seperti apa. Nanti barangkali setelah break, Menkominfo maupun Kepala BSSN akan menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota DPR.
Baik, saya ke Pak Khairul. Pak Khairul, ini kalau misalnya kita lihat kan selaku pengamat intelijen ISIS ini kan, kalau dari pandangan Pak Khairul, apakah peretasan data ini akan berpengaruh pada keamanan dan juga ketahanan negara? Karena berita-berita terakhir infonya ini data dari BIN dan juga sejumlah instansi ini juga diretas, Pak. Ya tentu berpengaruh ya. Karena bagaimana ya keamanan cyber juga bagian dari keamanan negara itu sendiri ya. Karena kalau kita bicara spesifik keamanan cyber itu kan upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi gitu ya. Ya termasuk juga segenap sarana pendukungnya ya, dan bersifat lintas sektor. Artinya kalau kita bicara dampaknya terhadap tahanan misalnya gitu ya, tentu saja itu akan berdampak ya, apalagi kalau kita bicara serangan cyber gitu ya. Serangan cyber itu jelas merupakan satu bentuk ya gangguan dan bahkan mungkin ancaman juga terhadap penyelenggaraan negara ya. Kalau sudah bicara ancaman terhadap penyelenggaraan negara, di mana di situ juga ada aspek kedaulatan, aspek keselamatan bangsa dan negara sendiri. Ya tentu saja itu dampaknya sangat besar gitu. Baik, tapi bagaimana dengan ada 282 tadi yang disampaikan oleh Pak Usman Kansong dan 44 yang mempunyai backup data dan 5 platform yang sudah pulih, dan tapi masih ada sekitar 200-an ini yang masih tidak ada yang mempunyai backup data, dan ini kan tentu saja mengganggu, dan juga bagaimana kondisi puluhan data lembaga yang diretas oleh ransomware ini, Pak? Iya, tentu kalau saat ini yang harus dilakukan ya tentu saja upaya pemulihan ya. Tadi Pak Usman juga sudah menyatakan bahwa memang tidak mungkin pulih 100%, tapi bagaimanapun tentu upaya pemulihan itu pemulihan dan upaya mengatasi dampak-dampak serangan itu ya tentu harus harus dilakukan untuk ya dari sisi pertahanan ya tentu untuk menegakkan ya marwah, menegakkan kedaulatan negara gitu ya. Itu upaya pemulihan itu ke situ arahnya gitu ya. Walaupun tidak 100% tapi harus dilakukan upaya pemulihan kan gitu. Karena itu untuk membangun ya trust juga dari bukan sekedar dari tenan, bukan sekedar dari para stakeholders gitu ya, tapi juga dari seluruh masyarakat itu yang harus dilakukan. Upaya pemulihan arah ke situ saya kira. Baik, Pak Usman, ini koreksi saya jika salah, di Undang-Undang Kedaulatan Siber ini ada disebutkan bahwa memang kalau misalnya terjadi sesuatu serangan siber ini bahwa harus diinformasikan, apalagi mengenai data publik ini 3 hari ataupun 3 kali 24 jam setelah serangan siber baru kemudian diumumkan kepada masyarakat ini. Tapi kenapa hingga saat ini baru setelah beberapa hari, di hari kelima ini baru diumumkan kepada masyarakat ataupun juga kepada publik bahwa telah terjadi PDN ini, Pak? Tidak seperti itu ya. Jadi beberapa jam setelah terjadi serangan, Menkominfo sudah menyatakan kepada pers ya bahwa betul terjadi peretasan dan sedang melakukan upaya pemulihan bertahap. Nah, yang kemarin itu kan jumpa pers ya, jumpa pers. Ada sudah 2 kali jumpa pers, dan jumpa pers pertama itu juga di hari ketiga. Kalau jumpa pers kemudian menjadi ukuran pernyataan kepada publik, tapi pernyataan dalam bentuk pemberitaan dalam bentuk lain itu di hari ketiga ya, di hari Sabtu itu sudah dinyatakan. Jadi tidak betul. Yang hari kelima kemarin itu kan jumpa pers kedua, menyampaikan perkembangan-perkembangan ya, perkembangan-perkembangan. Jadi sudah kita nyatakan. Nah, jadi saya kira tidak memberikan informasi yang keliru ya seperti ini ya, saya kira supaya nanti kita ini kan sedang pemulihan ya, sedang pemulihan, kita bisa didukung lah ya begitu, sehingga informasi-informasi yang tadi belum tepat itu kemudian jangan disampaikan kepada publik. Jadi beberapa jam, dan saya juga termasuk yang mengamplifikasi mengatakan bahwa betul terjadi peretasan
ya pertasan, bahkan saya dari posisi saya lagi di luar negeri tuh pada saat itu begitu, saya langsung menyatakan kepada pers, kan kepada masyarakat melalui pers begitu. Lalu kemudian baru besoknya kita melakukan jumpa pers, ya kita secara terbuka meminta maaf bahkan kepada publik, dan kemudian kita menyatakan melakukan pemulihan secara bertahap dengan berkolaborasi dan seterusnya dan seterusnya. Di hari kelima kemarin kita menyampaikan kepada publik perkembangan investigasi yang dilakukan oleh BSSN begitu. Kemudian juga yang dilakukan oleh Telkom dan juga yang dilakukan oleh Kominfo. Baik, sejauh ini apa Pak informasi terbaru yang dapat disampaikan kepada masyarakat hasil pertemuan dari BSSN dan juga pihak PT Telkom terkait dengan data-data tersebut, Pak? Pak Usman? Ya itu kemarin kan sudah kami sampaikan kemarin di dalam jumpa pers itu. Ya sudah kita sampaikan. Ya yang tadi saya sampaikan itu jumpa pers kemarin. Misalnya ada 282 tenant, ada 44 tenant yang memiliki backup data, begitu. Prioritas kepada mereka, sudah 5 yang pulih. Itu sudah kita sampaikan kemarin perkembangannya. Pak Usman, ini kan pada saat... sekarang kita sedang memberikan penjelasan kepada DPR, dan ini penjelasan juga terbuka. Ya bisa ditonton di Parlemen TV begitu loh. Ya bahkan media secara online ini terus memberitakan. Ini kan juga sarana untuk menjelaskan kepada publik gitu. Baik, saya akan menanyakan ke Pak Khairul nanti terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi puluhan data lembaga ini yang diretas oleh ransomware ini untuk lebih lanjut. Tapi usaha jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Dan saudara, saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Pak Alamsyah Saragih selaku pakar keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Selamat malam Pak Alamsyah. Selamat malam. Baik, Pak Alamsyah, ini tadi kalau disampaikan oleh Pak Usman Kansong bahwa hingga saat ini Kominfo sudah menyampaikan sudah ada 5 platform yang sudah dapat diakses kembali, sedangkan masih ada sekitar 280-an yang masih yang tidak ada masih dalam proses, dan kemudian sudah ada 44 tenan yang mempunyai backup aksesnya sendiri. Namun dari pandangan Pak Alamsyah sendiri, ini sebenarnya seberapa luas dan juga seberapa serius sih sebenarnya Pak bagi para konsumen yang terkena dampak dari serangan PDN ini, Pak? Ya, saya pikir ada dua ya. Dampak yang pertama itu pasti dampak kerugian apabila memang data-data yang bersangkutan kemudian ikut diambil, dan ini sebuah kebocoran artinya ya yang disengaja oleh pihak luar, serangan seperti ini. Nah, itu ada risiko-risiko yang berpotensi merugikan mereka. Bisa digunakan datanya, diperjualbelikan, kemudian di-query, diagregasi, diolah untuk kepentingan tertentu. Itu kerugian yang pertama dari orang-orang yang kemudian data-datanya diambil. Kerugian kedua adalah tentunya berupa kecemasan. Hari ini saya banyak sekali dapat pertanyaan, apakah data-data saya di bank juga aman? Saya cuma bisa bilang ya insya Allah aman. Kira-kira saya harus melakukan apa? Ya terpaksa saya harus bilang bahwa ya print out semua posisi rekening terakhir. Walaupun saya bilang bank itu relatif sebetulnya tingkat keamanan datanya jauh lebih baik, cuma untuk mitigasi. Tapi itu kan membuat keresahan sendiri yang tidak mungkin juga saya bilang aman tanpa memberikan mitigasi ya. Kesadaran itu juga harus dibangun publik. Itu kerugian kedua. Kerugian ketiga ya tentunya kepercayaan ini juga jadi berat, harus dipulihkan. Untuk itu ada beberapa langkah sebetulnya yang penting untuk dilakukan. Untuk sementara kalau pertanyaan jadi tentang kerugian itu ya kira-kira saya seperti itu yang bisa dijelaskan. Baik, tentunya ini kan ada aspek jual beli data yang tentunya dapat diakses oleh seluruh yang pemegang data, tidak hanya di Indonesia, baik juga di luar negeri. Ini bagaimana sejauh ini Pak keamanannya bagi data-data ini untuk bagi Pak Khairul, tanggapannya Pak?
Ya, ya, Ya. oh sorry Pak, silakan Pak Heru. Ya. Ya, itu saya kira kalau soal keamanan ya, apa namanya, kayak karena seperti tentu tidak aman lagi ya. Ya, itu artinya dari sisi keamanan itu sudah jelas. Tadi saya katakan bahwa keamanan cyber itu adalah segala upaya dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan informasi. Kalau sudah bisa diperkan, ya berarti dia sudah tidak lagi terjaga kerahasiaannya, tidak terjaga lagi keutuhannya, dan mungkin saja menjadi tidak tersedia juga informasinya bagi bagi publik, maupun bagi para penggunanya, para pihak yang bisa mengakses gitu kan. Jadi ya saya kira ya sudah jauh dari sisi keamanan ya, tapi tadi ya tetap ya apapun itu upaya pemulihan harus dilakukan ya, supaya setidaknya kepercayaan publik meningkat. Ya, kepercayaan publik ini meningkat. Tapi bagaimana Pak Alamsyah ini tanggapannya terkait dengan protokol yang seharusnya dilakukan dengan serangan siber yang berdampak pada pelayanan publik dan juga kepercayaan publik sendiri, Pak? Nah, saya memang nggak akan masuk ke wilayah teknis ya. Itu percaya Pak Hairul lebih menguasai aspek teknis itu. Saya yakin juga teman-teman. Tetapi begini, ini pelajaran yang sebetulnya early warningnya sudah terjadi dari beberapa waktu yang lalu ya. Kasus BSI dan lain sebagainya. Ya. Dalam situasi seperti ini, jangan lagi berdebat bahwa ini sebetulnya national interest-nya sangat besar. Untuk itu, maka menurut saya sebaiknya dibentuk tim independen, expert di bidang itu, untuk melakukan assessment dan evaluasi terhadap sistem pengamanannya. Saya mau merendahkan teman-teman di BSSN dalam mengelola negara itu, sekali sudah terjadi, maka ya harus dievaluasi. Dan ini kan bukan perkara kecil ya. Kalau sudah dievaluasi, kita akan tahu penyebabnya apa. Apakah memang dalam perencanaannya dulu itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, harusnya tingkat pengamanan kok negara lain bisa gitu ya. Kalau kemudian tidak dilakukan, mengapa itu terjadi? Kemudian yang kedua adalah jangan lupa evaluasi kerugian tadi harus dilakukan, sehingga kita bisa melihat nilai kerugian itu berapa yang terjadi akibat ini, dan kemudian risiko-risiko yang akan muncul. Nah, setelah itu dievaluasi, baru dilihat faktor penyebabnya, apakah terjadi kelalaian atau apa. Nah, biasa kalau sudah ditemukan, harusnya tim akan memberikan rekomendasi. Itu secara formilnya. Tapi ada suatu pelajaran juga bagi kita. Saya harus mengatakan ya, boleh saya tidak disukai atau anggap berlebihan. Kalau sudah ditemukan penyebab-penyebabnya, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab itu mulai dari sekarang mengundurkan diri aja nggak apa-apa. Nanti diganti lagi oleh orang lain. Bagi saya ini penting untuk memberikan contoh bahwa penyelenggara itu bertanggung jawab dengan keamanan ini. Apabila ini terjadi, ya dia punya tanggung jawab dalam bentuk misalnya ya saya letakkan jabatan, sehingga rakyat itu tahu juga, publik tahu juga bahwa kalau ini terjadi ini hal yang serius, tidak perlu ya sampai ada sanksi administratif dan lain sebagainya, tindakan. Orang tahu bahwa saya sudah gagal, saya lalai. Andai kata memang temuannya seperti itu ya, nanti berikan contoh ke publik ya, mundur, diganti yang baru. Ini bukan soal baik buruk ya, tapi nilai investasi cara membangun kepercayaan lagi tuh. Kalau tidak, nanti lama-lama orang menganggap bahwa kejadian-kejadiannya seperti ini biasa aja, ribut-ribut sebentar gitu. Dan hari ke hari kita tidak akan mengalami improvement. Tidak ada kehati-hatian yang lebih meningkat. Kira-kira mungkin begitu Mas Fajri. Nggak enak memang kedengarannya, tapi saya harus mengatakan. Baik, saya ingin tanggapannya Pak Usman Kansong. Pak Usman, silakan ditanggapi Pak Usman, pernyataan dari Pak Alamsyah. Pak Usman. Pak Usman, mungkin audionya masih di mute, Pak Usman. Baik, kami masih belum menerima dengan jelas suara Pak Usman Kansong.
Oh ya, baik. Terima kasih Pak Alamsyah atas masukannya. Ya, jadi bukan cuma Indonesia sebetulnya yang menjadi korban serangan siber. Ya, kalau kita lihat negara lain, bahkan yang paling banyak mendapat serangan siber itu Amerika. Pak Alamsyah, nomor 2 itu Rusia, nomor 3 itu Tiongkok, nomor 4 itu Perancis, dan nomor 5 Jerman. Itu kan negara-negara yang teknologinya sudah sangat maju, ya sudah sangat maju. Pak Alamsyah bisa riset itu. Ya, ini cukup, bukan untuk excuse, tapi ini untuk supaya kita bisa melihat secara proporsional, ya secara proporsional. Nanti mungkin kalau Prof. Marsudi bisa bergabung. Prof. Marsudi hari ini banyak dikutip oleh media mengatakan tidak ada yang bisa menjamin satu sistem itu tidak bisa diretas. Yang membedakan adalah yang sudah diretas atau yang belum diretas. Itu saja yang membedakannya. Nah, tetapi kita menjadikan hal ini sebagai pelajaran. Ya, pelajaran untuk desain yang lebih baik lagi dalam perlindungan sistem cyber kita. Ya, itu yang kita lakukan nanti adalah misalnya backup data, itu satu hal yang harus, ya, karena begitu dia diretas, kalau backup data kita itu bagus, maka dia akan bisa lebih mudah dipulihkan. Ya, ini sehari setelah 2 hari atau beberapa hari setelah kejadian PDNS ini diserang, Federal Reserve Amerika itu juga diserang oleh ransomware juga dengan jenis yang sama. Berarti begitu. Tidak hanya Indonesia yang Federal Reserve. Oh iya, tidak hanya Indonesia. Jadi ya, Indonesia kan, itu punya backup, Pak Man. Jadi iya, nah backup itu tadi saya sampaikan backup. Kita juga ada backup. Dari 282 itu ada 44 yang sedang kita pulihkan berdasarkan backup data tadi itu. Ya, jadi ya ini kalau dari sisi serangan ya, belum bicara soal backup. Kalau backup punya, kita juga punya. Kita punya backup yang ada di Batam. Nah, itu yang akan kita pulihkan lewat data itu begitu. Ya, selain yang tadi tenan-tenan itu punya sendiri backupnya begitu. Ya, jadi supaya kita bisa melihat secara proporsional ya. Dan sekali lagi kita akan menjadikan ini sebagai pelajaran sangat berharga. Kita sedang membangun pusat data nasional yang lebih permanen ya di Cikarang yang pertama. Desainnya ini sudah kita sesuaikan dengan standar ya. Kemudian ya tetapi kita harus pastikan dengan adanya kasus ini ya, misalnya tadi harus ada backup data, harus ada penetration test ya, kemudian juga bahkan sampai fisiknya itu ya di tempat-tempat kita nanti akan punya 3 PDN. Ada di Cikarang, ada di Batam, dan ada di IKN. Itu daerah-daerah yang secara fisik itu bebas dari gempa dengan pasokan listrik yang harus memadai. Ya, selain yang sifatnya fisik tadi itu kita juga benahi dari sisi desain teknisnya ya, dengan adanya backup data tadi yang saya sampaikan, kemudian penetration test dan ada perlindungan kan ada aplikasi-aplikasi perlindungan misalnya Windows Defender ya, kemudian macam-macam lah ya aplikasi perlindungan data itu begitu. Karena teknologi ini kan terus berkembang dan setiap teknologi pasti punya kelemahan begitu. Baik, saya akan menanyakan tanggapannya ke Pak Alamsyah dan juga ke Pak Khairul, tapi usai jeda yang berikut ini tahan dulu Bapak-bapak, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Anda kembali menyaksikan Dialog Indonesia Bicara. Saudara, upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah agar keamanan PDN ini tidak terjadi kembali. Seperti yang disampaikan oleh Pak Usman Kansong. Saya ingin respon dari Pak Alamsyah. Pak Alamsyah, silakan. Ya, bagi saya ini sebetulnya kan serangan biasa ya. Ransomware-nya bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kan yang paling penting kita juga punya satu sistem evaluasi. Pertama ya harus ada tim independen karena ini pertama kali yang agak masif melakukan evaluasi, lihat di mana kelemahan-kelemahan, kesalahan itu apakah terjadi satu proses kelalaian dan lain sebagainya. Kalau tadi Pak Usman Kansong bilang ada backup, tapi berapa persen bisa terbackup, terus ada evaluasi atas kerugian itu.
dan kemudian tetapkan di mana siapa pihak yang bertanggung jawab sebagai hal yang mungkin tidak enak. Saya tetap menyampaikan saya ingin ada tradisi yang mulai dibangun. Dulu kita punya kemacetan di Brexit itu dirjennya sampai mundur ya, bukan berarti harus Pak Usman Kansong yang saya maksud, bukan di situ. Sebagai contoh aja ini, dan itu tampaknya ke depan kita harus biasakan karena menjaga sistem seperti ini akan terus-menerus dilakukan. Setelah evaluasi dilakukan, mitigasi ke depan apa, langkah-langkah, terus pihak-pihak yang kemudian terevaluasi dan dinyatakan memang masuk dalam kategori itu, saya Pak Usman Kansong harus bicara tanpa rasa bukan karena saya nggak suka. Tunjukkan juga, mulai kita bangun tradisi, ya sudah mundur, nggak apa-apa dari jabatan itu supaya ke depan jadi tradisi. Itu meningkatkan kewaspadaan kita. Kenapa? Karena serangan seperti ini nggak bisa akan berhenti setelah ini, gitu kan, akan terus terjadi dan kemudian membuat kita semakin hari semakin waspada. Saya tetap hormat kok bagi mereka yang mau melakukan hal seperti itu karena dia akan memberikan contoh. Ini tidak ada pribadi ya Pak Usman Kansong, saya orang respect juga dengan Pak Usman Kansong dan lain-lain. Semata-mata karena kita mau menjaga governance kita yang lebih baik. Karena ke depan tantangan di dunia digital ini makin berat. Sekali lagi, apabila langkah-langkah itu dilakukan, saya sangat hormat dan respect. Baik, tentunya evaluasi ini akan terus dilakukan oleh pihak pemerintah, terutama juga dari Kominfo. Saya ingin tanyakan ke Pak Khairul. Pak Khairul, jika tadi disampaikan oleh Pak Usman Kansong bahwa pada saat kejadian itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya bagaimana sih sistem kerjanya sampai akhirnya kita bisa diretas dengan sampai akhirnya para peretas ini meminta juga uang imbalan ataupun juga uang agar dapat dikembalikan data keamanan kita? Ya begini, ya sebenarnya saya menegaskan dulu di awal ya, saya bukan pakar IT sebenarnya ya, saya lebih pada concern pada isu keamanannya sebenarnya, isu pertahanan dan keamanannya, tapi apa namanya, saya mungkin bisa membantu menjelaskan begini, upaya peretasan itu, kalau upaya peretasan itu selalu mungkin terjadi, setiap hari, setiap jam, setiap menit itu selalu ada upaya peretasan ya. Baik skala kecil maupun sampai dengan skala besar lah, nasional bahkan global mungkin ya. Jadi upaya peretasan selalu mungkin terjadi, tidak hanya di Indonesia. Amerika bahkan pernah CIA pernah diretas besar-besaran, ribuan data data personilnya termasuk personil FBI, personil Departemen Keamanan Dalam Negeri itu diumbar kan gitu. Itu pernah terjadi dan ya tadi seperti dikatakan ini kan akhirnya problemnya adalah bagaimana kemudian evaluasi dilakukan sehingga celah-celah atau kelemahan tadi bisa diperbaiki dan keamanannya diperkuat kan gitu. Nah tapi kalau peretasan yang berulang ya saya kira itu memang bukan hanya sekedar menunjukkan kerentanan tapi sekaligus juga menunjukkan berbagai hal yang masih menjadi PR begitu, masih menjadi masalah, misalnya terkait dengan kebijakan, terkait dengan kelembagaan, kemudian terkait dengan infrastruktur pendukung dalam hal pertahanan dan keamanan cyber itu sendiri, kemudian juga yang tidak kalah penting dan saya kira juga dalam hal upaya peretasan ini ya, SDM ya itu juga merupakan hal yang penting karena ya awareness itu ya kesadaran itu harus dibangun mulai dari dari perorangan, dari individu-individu yang berkaitan dengan tata kelola sistem dan jaringan itu sendiri sampai kemudian dalam hal keamanan sehingga ya menurut saya ini semua masih menjadi PR ya. Nah kalau itu tidak ya itu yang kemudian akan selalu mungkin terjadi ya walaupun kemudian yang diretas mungkin berbeda-beda ya tapi
selalu mungkin berulang ya upaya peretasan. Nah, tapi kan tadi ya upaya peretasan ada yang berhasil dan ada yang tidak ada juga yang gagal ya karena artinya karena kemampuan penangkalannya yang baik gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tadi ya tebusan dan permintaan tebusan dan sebagainya ya saya kira ya itu juga kan juga kita harus lihat apakah itu memang betul-betul motif atau itu hanya upaya untuk mengaburkan tujuan sebenarnya dari serangan itu gitu. Kalau kita bicara sumber-sumber ancaman soalnya gitu ya, ada banyak sumber ya, bukan hanya dari peretas yang bermotif mencari keuntungan gitu ya, tapi juga yang bermotif spionase, bermotif sabotase, teror dan lain sebagainya itu juga sangat mungkin gitu. Baik, Pak Usman, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, pemerintah ini apakah perlu mempertimbangkan kembali untuk memiliki server sendiri, Pak, agar lebih aman atau seperti apa sebenarnya, Pak? Iya, itu yang nanti kita lakukan dengan pusat data nasional yang lebih permanen tadi yang saya sampaikan di 3 tempat itu ya. Ini kan juga ada regulasinya ya, ada aturan ya, kita punya kebijakan satu data, ada peraturan presiden tentang SPBE misalnya begitu. Nah, pusat data nasional adalah sebuah upaya agar pemerintah mempunyai server sendiri begitu, dan seluruh data yang ada di kementerian dan lembaga yang terpisah-pisah itu kemudian disatukan ke dalam pusat data nasional yang jumlahnya itu nanti rencananya 3. Kalau yang sementara ini kan ada 2. Memang teorinya, prosedurnya pusat data nasional itu tidak boleh cuma 1. Dia harus ada di beberapa lokasi. Ya, sehingga seperti kasus sekarang ini yang diserang itu PDNS 2. PDNS 1-nya tidak. Baik. Ya, mungkin diserang tapi tidak berhasil ya. Mungkin juga seperti itu, atau mungkin tidak diserang sehingga masih ada data-data yang bisa diselamatkan. Kemudian ada backup datanya di Batam. Selain para tenant ini, ya kementerian lembaga ini masih juga ada yang memiliki backup data. Tadi saya sampaikan berulang kali ada 44. Ya memang belum semua. Ini yang lain masih kita telusuri, masih ditelepon satu-satu oleh Telkom Sigma ya. Apakah punya backup data begitu? Kalau ada di mana disimpan? Kalau tidak ada, maka kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk memulihkan data? Evaluasi tentu dilakukan, ya evaluasi tentu dilakukan yang sekarang ini sedang melakukan katakanlah bahasa Pak Alamsyah ini audit ya. Audit itu kan sedang dilakukan oleh BSSN karena memang berdasarkan peraturan Menteri Kominfo nomor 16 tahun 2022 itu ada tiga entitas yang bisa melakukan audit. Yang pertama adalah BRIN, ya BRIN, kemudian BSSN. Dan auditor lain yang sudah terakreditasi. Yang memberikan akreditasi siapa? BSSN dan BRIN juga begitu. Nah ini sedang kita lakukan, nanti kemudian kalau sudah ditemukan secara komprehensif, maka kita kan akan tahu kelemahannya di mana, kesalahannya ada di mana begitu. Nah baru setelah itu mungkin kita bisa ambil langkah-langkah lain ya, langkah-langkah apakah itu evaluasi dari sistem pengadaannya, evaluasi dari sumber daya manusianya, evaluasi vendor-vendornya misalnya seperti itu ya. Jadi ini semua sekali lagi menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita dan tentu ini menjadi bahan evaluasi yang sekali lagi sangat berharga untuk perbaikan ke depan begitu ya. Dan saat ini juga tentu saja. Baik, Pak Alamsyah, tapi sejauh ini pandangan Pak Alamsyah, apakah pemerintah ini sudah melakukan respon yang cepat, tanggap darurat, dan juga dalam menangani kasus siber ini, Pak? Ya pasti saya kira pemerintah pasti tersentak dan segera mengambil tindakan. Pasti ada aturan-aturan ya, melakukan evaluasi seperti yang dibilang oleh Pak Usman Kansong. Saya nggak yakin lah pemerintah mau santai-santai seperti ini, tapi paling tidak dengan kejadian ini, kita bisa melakukan evaluasi secara detail gitu, kelemahan. Tadi Pak Usman Kansong sudah juga lakukan, akan ada yang melakukan audit. Tapi saran saya
saya juga tidak terlalu suka kalau belum apa-apa udah harus pakai pidana. Ini kan sudah mulai di medsos gitu ya. Nggak akan nyelesain masalah lah. Paling tinggi menurut saya itu sanksi administratif kalau ada. Bahkan voluntary kalau ada yang merasa bahwa saya bertanggung jawab risiko ini, dulu saya agak lalai, saya mengundurkan itu contoh yang lebih baik. Saya nggak suka kalau apa-apa langsung dibawa ke pidana gitu ya. Nanti memperumit masalah. Nah, di dalam konteks ini saya mengapresiasi ya yang dilakukan oleh pemerintah apabila nanti dilakukan evaluasi sampai tingkat audit. Selamat bekerja Pak Usman Kansong, pasti melelahkan, tapi saya yakin hasil ini akan menjadi bahan pelajaran yang ke depan kita bisa melangkah lebih baik. Kemudian saya percaya ke depan akan ada lagi tantangan-tantangan baru yang mungkin ada hal yang kita harus lebih punya effort keras adalah memprediksi kemungkinan ke depan lagi gitu ya. Nah, untuk sementara ini sih menurut saya ini serangan yang biasa, ransomware seperti ini, tapi setidak-tidaknya kita harus jujur juga menyatakan ternyata tingkat kerentanan kita sampai tingkat ini gitu ya. Dari sekian data backup ternyata baru berapa persen, itu pun masih ditelusuri nanti, mudah-mudahan bisa lebih, tapi kalau tidak ya itulah performa kita, maka ke depan harus semakin lebih berat lagi, khusus untuk kementerian yang bertanggung jawab untuk anggaran, jangan main-main. Kalau ada satu instansi yang meminta untuk pengamanan anggaran ini, jangan dianggap enteng. Baik. Belum aja kebetulan yang kena semua data dari kementerian tersebut, gitu ya. Baik. Bisa bubar kita. Jadi untuk urusan ini, terutama untuk Kementerian Keuangan, menurut saya apabila membahas tentang sistem pengamanan data ini, jangan diperketat anggaran, tapi juga bagi instansi yang kemudian diberikan mandat untuk melakukan pengamanan dengan anggaran yang cukup, bekerja juga dengan sungguh-sungguh, kinerjanya harus diberikan yang terbaik. Itu aja yang bisa saya lakukan, semata-mata bagi saya mengatakan ini untuk kebaikan bersama. Baik, saya appreciate untuk bekerja keras. Baik, saat ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Prof. Marsudi Wahyudi Kisworo, ini selaku pakar keamanan siber. Prof. Marsudi, selamat malam. Agak terlambat karena pesawatnya delay. Baik, Prof. Jadi, tapi saya monitor, silakan. Baik, silakan. Prof, jika melihat kejadian PDN ini, bagaimana tanggapan Prof sendiri, Prof? Iya, jadi ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa pengamanan itu sangat penting ya. Kita harus betul-betul mengikuti prosedur, mulai dari analisa risiko keamanan, kemudian membuat security plan ketika terjadi pelanggaran keamanan, kemudian juga melakukan drill atau exercise ketika terjadi pelanggaran keamanan, misalnya ketika terjadi ransomware ini ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya saya tidak melihat adanya semacam apa ya, disaster recovery plan atau business continuity plan begitu ya. Banyak sih lembaga atau situs yang terkena ransomware, tapi dengan cepat mereka bisa pulih. Nah, saya melihat di sini kelihatannya kita kurang, mungkin benar seperti disampaikan oleh Pak siapa tadi yang barusan tadi, bahwa kadang-kadang kita ini abai di bidang keamanan karena anggaran begitu. Nah, ini harus jadi pelajaran bagi kita betul-betul bahwa di masa depan itu kita harus betul-betul mengikuti semua standar-standar dan prosedur keamanan yang berlaku. Tapi koreksi saya jika salah, Prof juga sempat menyatakan bahwa dunia komputer ini keamanannya tidak ada sistem yang bisa dijamin. Namun pentingnya security awareness culture. Ini bisa dijelaskan, Prof? Oh ya, jadi begini, di dalam sistem digital apapun itu tidak ada sistem yang bisa dijamin 100% aman. Makanya ada pengamanan, ada security. Jadi security itu kan prosedur yang harus dilakukan atau pengelolaan dilakukan agar sistem yang, jadi ibaratnya begini ya, misalnya kita punya rumah ya, rumah kita itu tidak dijamin tidak akan bisa dimasukin maling, tidak akan rampokan, dan tidak akan dijamin begitu. Tapi kita harus lakukan adalah kita harus punya budaya hati-hati. Budaya hati-hati itu artinya apa? Dari seluruh stakeholder melakukan memiliki security awareness, memiliki pemahaman tentang security tadi dengan baik. Nah, di bidang pada penyedia jasa misalnya, paham betul ketika menerapkan standar-standar security itu bukan hanya sekedar di atas kertas, bukan sekedar sertifikat, tapi juga betul-betul dilakukan. Misalnya yang saya jarang lihat di Indonesia itu dilakukan adalah drill dan exercise.
ketika terjadi pelanggaran keamanan itu harus kan ada semacam latihan inilah, gampangnya semacam latihan kebakaran itulah. Sehingga ketika terjadi kebakaran benar-benar kita bisa siap. Nah ini di Indonesia itu security seperti itu jarang sekali dilakukan. Gitu. Baik, Pak Khairul, ini tanggapannya bagaimana sejauh ini dari pandangan selaku pengamat intelijen ISS ini, bagaimana sejauh ini kesiapan ataupun juga pengamanan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Pak? Ya saya kira pemerintah sudah menunjukkan komitmen ya terkait dengan upaya meningkatkan keamanan ya saya ini ya, keamanan dan pertahanan cyber lah ya, dengan memperkuat kapabilitas dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab melakukan tata kelola keamanan cyber. Nah, termasuk Kementerian Kominfo, BSSN dan lain sebagainya. Ya saya kira pemerintah juga sudah menyadari urgensi dari peningkatan kapabilitas keamanan cyber ini, dan ada sekian banyak rencana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Usman Kansong gitu ya, untuk terkait concern pada upaya membangun infrastruktur keamanan cyber itu. Tapi ya lagi-lagi sih kemarin ya tentu saja harus ada, pertama harus ada evaluasi, kedua harus ada komitmen yang lebih serius, dan ketiga ya saya kira penting untuk apa-apa yang sudah direncanakan itu diakselerasi begitu ya, supaya upaya-upaya serangan yang memang selalu mungkin terjadi tadi bisa bisa kita tangkal, kita tangkal secara lebih optimal begitu. Ini yang saya kira penting. Tadi saya sampaikan juga bahwa penting untuk kita memperkuat kebijakan, memperkuat kelembagaan ya, kemudian meningkatkan kapasitas infrastrukturnya, kemudian kapasitas SDM-nya ini, dan termasuk juga kesadaran kepedulian dari SDM-nya ini juga menjadi hal penting supaya hal yang terjadi kemarin tidak berulang dan tidak dapat dimitigasi lebih komprehensif gitu. Baik. Di kemudian hari gitu. Baik, saya ke Prof. Marsudi. Prof, sebenarnya kalau dari pandangan Prof sendiri, bagaimana nasib dengan data-data nasional yang hilang dan nasib keamanan data pribadi masyarakat yang mungkin terkena pengaruh ini, Prof? Ya, jadi begini, kalau misalnya kalau di Amerika ya, saya nggak tahu di Indonesia hukumnya seperti apa ya. Ransomware itu dianggap sebagai terorisme. Jadi membayar kepada ransomware itu dianggap membiayai terorisme. Makanya saya setuju kalau pemerintah Indonesia tidak membayar kepada si hacker yang melakukan ransomware tadi. Nah, yang kedua adalah bagaimana data yang sudah hilang. Nah, ini harus jadi pelajaran agar lain kali sistem-sistem, terutama sistem-sistem yang strategis, itu ada paling tidak itu backup, kalau paling gampang sederhana ya. Tapi kalau mau lebih canggih lagi adalah punya business continuity plan, sehingga ketika terjadi serangan malware, kena ransomware misalnya, itu tetap saja sistem bisa jalan. Silahkan data di Sandra sama dia, tapi kita punya data yang lain. Nah, itu yang paling penting di situ. Baik, Prof, ini berhubung keterbatasan waktu, terakhir Prof, ini apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, Prof? Ya, jadi menurut saya jadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi di dalam sistem-sistem yang kritikal. Harus dilakukan 4 hal. Yang pertama adalah melakukan penilaian security atau security assessment dengan benar. Nah, yang kedua adalah membuat security plan dengan benar juga. Nah, yang ketiga adalah melakukan drill dan exercise terhadap security plan yang sudah dibuat. Nah, yang keempat adalah menyiapkan business continuity plan ketika terjadi perasan atau pelanggaran keamanan. 4 hal itu yang saya kira harus dilakukan di masa depan agar ini tidak terulang lagi.
Baik, 4 poin yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang seperti ini lagi. Pak Khairul, apa yang harus diharapkan dan dilakukan pemerintah untuk dapat menjaga keamanan siber ini ke depannya, dan apa yang harus diperkuat oleh pemerintah, Pak Khairul? Ya, saya kira pekerjaan rumah dalam rangka mewujudkan sistem cyber yang tangguh dari Indonesia ini, tentu masih banyak ya PR-nya. Kalau dalam konteks ketahanan cyber misalnya, itu kan kita lihat masih banyak lah yang belum bisa belum terdefinisikan dengan jelas gitu ya. Termasuk tadi yang disampaikan Prof. Marsudi, saya sepakat itu bahwa serangan semacam ini dikategorikan terorisme gitu kalau di beberapa negara di luar negeri, sehingga tentu ini harus diperjelas ya dalam konteks pertahanan dan dalam konteks keamanan ini tadi. Kita perlu definisikan secara jelas mana yang masuk dalam bentuk ancaman militer, mana yang masuk non militer maupun hibrida, atau ketiganya ya, supaya sehingga bisa diatur lebih jelas, ditetapkan lebih jelas peran, fungsi dan kewenangan masing-masing, supaya tidak tumpang tindih, tidak menimbulkan problem ego sektoral gitu ya. Mana yang ditangani sebagai kejahatan semata, mana yang ditangani sebagai ancaman terhadap kedaulatan. Itu juga supaya jelas, sehingga itulah yang perlu saya kira disiapkan. Baik, Pak Alamsyah, ini bagaimana untuk meyakinkan kembali kepercayaan masyarakat pasca kejadian ini, Pak? Kita masih belum mendengar suara Pak Alamsyah, mohon maaf. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit saja, seperti mana yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa yang paling penting itu pada akhirnya ada satu otoritas yang memastikan bahwa security exercise itu berjalan dan di-report ke satu institusi, dan nanti akan ada grade-grade-nya. Itu yang paling penting, sehingga tiap kali kita terbangun kewaspadaan. Seperti orang kalau misalnya di Jepang sana untuk kasus tsunami, itu selalu kan ada simulasi. Nah, untuk kasus begini, itu sebaiknya dilakukan. Kalau dunia bisnis, mereka dipaksa untuk melakukan itu secara karena menyangkut kerugian nanti. Tapi kalau di dunia sektor publik, itu harus ada otoritas yang memastikan mereka melakukan security exercise atas keamanan cyber mereka, dan itu harus dipantau, direport tiap tahun sebagai bagian dari kinerja sistem pengelolaan cyber di masing-masing instansi pemerintah. Itu aja sih mungkin. Baik, Pak Usman Kansong, terakhir Pak Usman, silakan. Iya, security exercise itu yang tadi saya sampaikan dalam istilah umumnya itu penetration test. Jadi tes penembusan secara berulang-ulang dan rutin begitu. Tapi saya kira yang akan dilakukan pemerintah dan yang sedang dilakukan pemerintah yang pertama-tama adalah pemulihan. Ya, pemulihan sedapat mungkin kita pulihkan dalam waktu yang secepat-cepatnya, dan saya kira sangat bagus tadi masukan dari Prof. Marsudi, dan itu mestinya akan kita terapkan di masa depan demi perbaikan perlindungan cyber di Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen IKP Kemenkominfo, Prof. Marsudi Wahyu Kisworo, pakar keamanan siber. Selanjutnya sudah ada Pak Khairul Fahmi, ini pengamat intelijen ISIS, dan Pak Alamsyah Saragi selaku pakar keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi sudah bergabung bersama kami di Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Pak Alamsyah, Prof. Marsudi, terima kasih, sampai ketemu lagi. Baik, saudara, demikianlah Dialog Indonesia Bicara malam hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.